Hari ini kita telah menginjak pada hari-hari terakhir bulan Ramadan, dan suasananya biasanya sudah seperti berakhir saja bulan Ramadan ini. Sama dengan yang dikatakan oleh para ulama, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fata wallahu baqin la yamut. Barang siapa yang menyembah karena Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan ini berlalu, sedangkan Allah tetap ada, tidak pernah mati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika awal-awal Ramadan itu diberlakukan pada para sahabat, mereka begitu antusias karena memang bonusnya luar biasa. Karena memang banyak keringanan, banyak obral pahala yang dilakukan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam semuanya. Namun pada akhirnya itu tidak berlangsung lama terjadi pada para sahabat. Mereka akhirnya faham bahwa ini tidak hanya sekedar bonus, ini adalah lahan berlatih. Kalau kita memahami Ramadan hanya sekedar bonus, begitu berlalu bonusnya, maka selesailah aktivitas yang biasa telah dilakukan. Nah, tapi pada akhirnya para sahabat radhiyallahu anhum faham bahwa ini tidak hanya sekedar bonus. Oleh karena tidak sekedar bonus, maka lahan berlatih ini perlu dimaksimalkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi contoh, biasanya selalu contoh yang paling ekstrim. Kalau orang terbaik, ya orang terbaiknya sekalian, orang terjahat juga orang terjahatnya sekalian. Ramadan juga begitu, diberikan wahana pada umat Islam untuk berkarya, berkiprah dalam kondisi yang paling ekstrim. Ketika kondisi paling ekstrim ini tetap dapat menghasilkan luar biasa hasil-hasil, kemudian kontribusi dan sebagainya, ya, maka nanti setelah Ramadan akan lebih dahsyat. Itulah yang kira-kira diambil dari perkataan beliau Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasannya tatkala orang itu berhasil menahan dari lapar dan dahaga serta bergaul dengan suami atau istri, maka sesungguhnya segala bentuk kemaksiatan lainnya itu jauh lebih mudah. Maka sekali lagi, Ramadan ini wahana berlatih, dan berlatih itu ada endingnya. Endingnya adalah kesuksesan. Kesuksesan itu telah banyak diceritakan oleh para sahabat. Kenapa selalu para sahabat? Karena mereka yang dijamin paling memahami tentang teks-teks Al-Quran maupun hadis. Salah satunya yang pernah dikatakan oleh Imam Ali ketika beliau mengatakan di saat puncak keimanannya telah ia dapatkan, ya, lau kushifal ghatta mazdadtu imanan. Kalau seandainya tabir ini dibuka oleh Allah, kerajaan langit, kerajaan bumi, bahkan arsy ar-Rahman, surga, neraka ditunjukkan di hadapanku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh aku tidak bertambah lagi imannya. Nah, ini sesungguhnya puncak keimanan yang dikehendaki dalam program-program ekstrim yang diberikan oleh Allah ketika bulan Ramadan. Atau dalam bentuk lain seperti yang puncak kesuksesan itu diceritakan oleh Haris Al-Ansari. Itu pernah ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa asbahta ya Haris, bagaimana kondisimu di pagi hari ini wahai Haris? Kata Haris, ya, ini seorang sahabat, tetapi berani beliau
menyatakan sebuah jawaban yang luar biasa. Beliau mengatakan, asbahtu mu'minan haqqan. Sungguh pada pagi hari ini ya Rasul, kondisiku adalah berada dalam kondisi keimanan yang puncak, keimanan yang hakiki. Lalu apa tandanya wahai Haris? Maka Haris kemudian mengatakan begini, wa ka'anni anzuru ila arsyir rahmani barizan wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawarun wa ka'anni anzuru ila ahlin nari yataghadun, sampai seterusnya. Artinya apa? Seolah-olah ya Rasulullah, seolah-olah pada pagi hari ini aku melihat tampak di depan mataku ada arsy ar-Rahman. Tampak seolah-olah aku melihat ahli surga itu saling bercengkrama satu sama lain. Tampak di hadapanku seolah-olah ada penghuni neraka itu yang saling menghimpit, berdesakan satu sama lain saking takutnya terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sahabatnya ada yang berani mengatakan dirinya telah berada dalam puncak keimanan? Kata Rasulullah, ya Haris, qad arafta falzam. Wahai Haris, sungguh engkau telah mengetahui, maka tetaplah dalam kondisi yang demikian. Bahkan sampai diulang 3 kali. Kalau dalam ilmu sufi, qad arafta kemudian dikhususkan maknanya adalah engkau telah makrifat, kan begitu. Sesungguhnya salah satunya mengambil dari hadis ini. Jadi salah satu dari pemahaman umat Islam, yaitu kaum sufi. Jadi qad arafta falzam, sungguh engkau telah mengetahui maka tetaplah dalam kondisi demikian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sesungguhnya ketika kita memahami Ramadan itu hanya sekedar sebagai wahana berlatih. Wahana berlatih itu artinya kalau kita on maka kita akan maksimal. Tapi kalau kita tidak paham atau kita biasa-biasa saja, maka sesungguhnya kita tidak sedang berada dalam kondisi yang betul-betul dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak maksimal juga hasilnya. Nah, sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pada bulan Ramadan kita kali ini kita benar-benar bisa optimal. Meskipun sudah malam 27 sudah selesai, masih ada beberapa hari lagi. Intinya adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi Ramadan itu menjadi kepribadian kita setiap hari selain pada bulan Ramadan. Dan itu sekali lagi yang dipraktekkan oleh para sahabat sehingga mereka menjadi umat yang terbaik. Apa salah satu cirinya? Interaksinya dengan Al-Quran. Bagaimana mereka menghatamkan, mayoritas sahabat itu menghatamkan bacaan Al-Quran selama 1 pekan. Artinya 30 juz dibaca dalam 1 pekan. Sebagaimana yang sering diceritakan bahwa mereka memulai dengan fami bisyauqin. Hari pertama surat Al-Fatihah, fami bisyauqin, mulutku penuh dengan kerinduan membaca Al-Quran. Kemudian hari kedua surat Al-Ma'idah juz 6. Kemudian hari yang ketiga fami itu adalah surat Yunus juz 11. Hari yang keempat kemudian adalah surat Al-Isra juz 15. Kemudian selanjutnya surat Asy-Syu'ara juz 18. Kemudian selanjutnya lagi surat As-Saffat, dan yang terakhir adalah surat Qaf sampai juz 30 selesai. Nah, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal interaksi kita jauh lebih baik dengan Al-Qur'an, fahman wa ma'nan wa alaqatan. Jadi ta'alluq kita ataupun interaksi kita lebih baik dengan Al-Qur'an setelah Ramadan kali ini. Amin Allahumma amin.